World Public Relations Forum di hari pertama? Ya, jadi sangat bersyukur sekali karena hari ini merupakan hari pertama dari rangkaian 4 hari Conference World PR Forum 2024, dan hari ini adalah mengenai Global Communication Knowledge Conference, di mana para akademisi akan hadir dan telah hadir beberapa sesi di depan tadi dengan menceritakan hal-hal yang terkait edukasi terhadap komunikasi dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Kita tahu bahwa adanya teknologi, artificial intelligence, ada banyaknya misinformasi, disinformasi, bagaimana kita harus bertanggung jawab dan berkomunikasi, responsible communications. Jadi hari ini banyak hal yang disampaikan kepada audience oleh para akademisi dan juga terkait sustainability communications. Jadi hal-hal inilah yang merupakan basis komunikasi saat ini, sehingga para praktisi komunikasi, para profesional komunikasi, para akademisi juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan alhamdulillah saya bersyukur sekali karena para pembicaranya luar biasa di sesi pertama, kedua, ketiga, dan sampai sore nanti. Dan tentunya hari ini juga kita menerima banyak sekali input atau submission daripada call for papers, lebih dari 40 para submission hari ini berpresentasi di 3 ruangan yang berbeda-beda, dan nanti sore kita akan melihat siapa saja yang berapresiasi terbaik daripada Global Communication Knowledge Conference ini. Oke, tadi kan ngomongin tentang masuknya AI, bagaimana peran atau posisi public relations saat ini? Ya, jadi artificial intelligence teknologi yang ada, di mana kita sebagai professional PR harus menggunakan itu sebagai alat, ya. Jadi ada orang-orang yang mungkin merasa bahwa AI ini mengganggu, gitu ya. Tapi dari sisi praktisi atau professional PR, kita harus menggunakan itu. Demikian juga disampaikan oleh para akademisi, para narasumber yang sudah hadir di hari ini juga menyampaikan bahwa AI ini harus digunakan, sehingga teman-teman atau para profesional PR sudah terbiasa dengan teknologi yang ada. Karena teknologi akan terus berkembang. Kita nggak tahu hari ini ada artificial intelligence, besok bisa ada sesuatu yang baru lagi, sehingga seorang PR profesional itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Menurut Bapak sendiri, apakah AI bisa menggantikan peran dari public relations? Ya, jadi AI ini adalah sebagai alat, tidak bisa menggantikan peran PR, karena PR itu perlu human intelligence, di mana kita sebagai manusia harus punya rasa, punya etika untuk dalam menyampaikan dan berkomunikasi, punya tanggung jawab juga. Jadi hal-hal yang kita sampaikan ke publik itu harus selaras dengan responsible communication. Oke, sebenarnya tantangan terbesar di dunia public relations selain masuknya AI itu ada apa aja sih, Pak? Banyak hal-hal yang muncul saat ini, misinformasi, disinformasi, orang-orang yang berkomunikasi tapi tidak bertanggung jawab, gitu ya. Nah, ini kita mencoba mengedukasi seluruh PR professionals, karena yang namanya komunikasi itu harus bertanggung jawab, harus punya etika dalam berkomunikasi. Kita tidak bisa menyebarkan informasi yang kita tidak tahu, gitu kan, asal usulnya dari mana, gitu. Jadi harus difilter, harus dipilah-pilah mana yang kita bisa komunikasikan, apa dampaknya kepada masyarakat luas, gitu. Kita harus pikir itu. Oleh karena itu, seluruh PR profesional harus responsible dalam berkomunikasi. Tadi di salah satu panel diskusi mengatakan ada kesenjangan komunikasi di daerah pedesaan atau daerah dalam. Ya. Nah, bagaimana Perhumas melihat tantangan itu? Betul. Di Indonesia, Perhumas sebagai asosiasi profesi humas tertua di Indonesia punya tanggung jawab. Kami selama ini selalu menggelar pelatihan-pelatihan, kompetensi, sertifikasi, akreditasi, gitu ya, untuk meningkatkan kompetensi para humas di seluruh Indonesia. Jangan sampai humas di kota-kota besar dan humas di daerah-daerah tuh kesenjangannya jauh sekali. Harusnya sama standarnya seorang humas itu seperti apa. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh humas Indonesia untuk bisa selaras dengan apa yang Perhumas gaungkan selama ini. Selain Indonesia bicara baik, juga terkait kompetensi mereka untuk ditingkatkan dengan akreditasi, dengan sertifikasi, dengan pelatihan-pelatihan yang Perhumas lakukan. Oke, solusi apa sih yang ditawarkan oleh Humas atau public relation, terutama kan Prabowo ini ingin mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Ya. Apalagi terutama untuk menjadi generasi emas. Ya. Ya, tentunya saya yakin pemerintah saat ini percaya bahwa peran komunikasi, peran komunikator,
peran humas, peran public relations itu penting banget dalam sebuah organisasi, apalagi sebuah negara. Karena bagaimana kita berkomunikasi mengenai negara kita kepada dunia luar dan juga ke dalam kepada masyarakat luas itu pasti punya peran yang berbeda-beda. Tapi komunikasi itu harus jelas, tidak boleh ambigu, tidak boleh tidak jelas gitu ya, harus clear. Sehingga komunikasi itu harus selaras. Jadi perannya itu penting banget sebagai humas, sebagai PR, sebagai komunikator dari organisasi atau apalagi sebuah negara. Gitu. Oke, ini kan acara ini digelar pertama kali di Bali oleh Ya. Kedepannya ada terobosan baru apa lagi dari para humas untuk membuat nama World Public Relations Forum ini menjadi besar dan Perhumas juga bisa melahirkan public relations yang baru. Ya, jadi acara World Public Relations Forum ini adalah acara rutin oleh Global Alliance for Public Relations and Communication Management. Ini tahun ke-12 penyelenggaraan World PR Forum. Indonesia dipercaya dan dipercaya oleh Global Alliance untuk menjadi tuan rumah. Perhumas menjadi tuan rumah untuk acara ini. Jadi tahun ke depan tentunya akan negara lain penyelenggaraannya, dan ini kami bersyukur banget karena Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah dengan tempat-tempat PR dunia berkumpul di Bali ini. Nah tentunya ke depan harapannya seluruh PR akan terus semakin mengadaptasi dirinya dengan perkembangan yang terjadi, dan tahun depan pasti akan lebih baik lagi, kita bisa semakin global ya, Perhumas juga semakin mendunia. Indonesia tidak hanya bicara soal skop Indonesia, tapi juga harus berperan di tingkat dunia gitu Indonesia ini melalui Perhumas. Oke, balik lagi ke era pemerintahan Prabowo yang mencanangkan generasi emas 2045. Apa sih harapan Bapak atau harapan Perhumas untuk melahirkan generasi emas menjadi generasi emas yang mempunyai skill public relation yang bagus? Ya, era sekarang dunia berbeda. Teknologi berperan sekali. Kita tahu platform banyak banget social media. Jadi tentunya generasi sekarang juga harus melek dengan digital. Harus tidak hanya melek dengan platform yang digunakan, tapi juga harus tahu cara menggunakannya bagaimana. Menggunakan etika yang tepat, menggunakan pemikiran yang tepat sehingga untuk menyebarkan informasi itu lebih difikirkan sebelum disebarkan, sehingga dampaknya kepada masyarakat seperti apa nih. Jadi harapannya tentunya generasi berikutnya untuk menuju ke generasi emas berikutnya adalah menyiapkan mereka semua dari saat ini. Gitu. Salah satu strategi menurut Bapak gimana? Ya tentunya mengedukasi mereka bahwa dalam komunikasi itu banyak hal yang harus dipikirkan. Impact kepada apa yang kita sebarkan. Apakah informasi itu benar atau tidak? Apakah informasi ini dapat dari sumber yang verified apa enggak? Jadi hal-hal itu yang mungkin harus dipertimbangkan ketika memposting sebuah informasi atau memposting sebuah konten kepada masyarakat luas. Karena kalau bicara platform digital saat ini itu konteksnya udah dunia gitu ya, tidak hanya skopnya di daerahnya saja, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Oleh karena itu kami mengajak semua masyarakat juga, kami punya platform namanya Indonesia Bicara Baik yang selalu Perhumas gaungkan, di mana selalu mendoakan hal-hal baik tentang Indonesia supaya bisa menyeimbangkan hal-hal yang terjadi, misinformasi, desinformasi atau hal-hal negatif tentang Indonesia.